Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, masih dalam bahasan mengenai keutamaan dan keindahan Islam. Kita telah menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan, karena dia adalah agama yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Islam adalah agama yang indah karena dia adalah sebesar-besar agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka di antara keutamaan dan keindahan Islam berikutnya adalah bahwa kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan hanya ada di dalam Islam. Kemenangan, kesuksesan, kemuliaan hanya ada di dalam Islam. Siapa saja manusia yang menginginkan kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan, itu semua tidak akan bisa dia raih kecuali dengan memeluk Islam, menjalankan ajaran Islam, berpegang teguh dengan agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kemenangan, kesuksesan, kemuliaan dengan agama. Tanpa agama seseorang tidak akan menang, tidak akan sukses, tidak akan pernah beruntung. Silahkan baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW. Karena kemenangan yang besar, kesuksesan yang sejati, keberuntungan yang tiada tara, itu hanya ada di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang beruntung, orang yang menang adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Dan itulah agama, iman dan amal soleh. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang. Dan kapan seorang hamba dijauhkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga? Ketika dia memeluk Islam, bagus keislamannya, mati di atas Islam, berpegang teguh dengan Islam. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda dari hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kita yang mulia SAW? Qad aflah, sungguh benar-benar telah beruntung, telah menang. Siapa? Man aslam, sungguh beruntung, menang, sukses orang yang Islam. Jadi ketika kau dapati dirimu muslim, muslimah, sebenarnya kau adalah orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung. Walaupun hari ini orang-orang menganggap dan melihat orang yang beruntung itu orang yang punya banyak harta, orang yang tinggi jabatannya, memiliki aset yang banyak. Tidak. Keberuntungan itu tidak dilihat dari situ. Allah tidak pernah menyebut orang yang memiliki segala-galanya dari dunia ini dengan kata beruntung. Allah tidak pernah sebut dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW juga tidak pernah menyebutkan orang yang punya segala-galanya dia adalah orang yang beruntung. Tidak. Tapi Allah dan Rasul menyebutkan keberuntungan itu selalu dengan agama. Bahwa agama inilah yang akan memberikan keberuntungan, yang akan memberikan kesuksesan, kemuliaan kepada seseorang. Qad aflah man aslam, sungguh telah beruntung, telah menang orang yang telah Islam. Makanya oleh karena itu, yang mencari keberuntungan, kesuksesan, keselamatan, kemuliaan di dalam Islam dia akan dapatkan. Tapi yang mencari keberuntungan, kesuksesan tidak pada Islam, dia akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan menderita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka."
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Taha, siapa yang berpaling dari peringatan Allah atau agama, dia berpaling dari agama, tidak dia indahkan seruan agama, panggilan agama, dia berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sulit. Betapa banyak orang-orang yang sekarang ini mengeluhkan kesulitan, kesempitan, kesusahan, karena boleh jadi dia jauh dari agama. Coba dekatkan dirinya kepada agama, karena semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang dia jauh dari agama Allah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia mengharapkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Allah mengatakan, siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari seruan agamaku, berpaling dari agamaku, berpaling dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sulit di dunia dan di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini orang-orang yang berpaling dari agama, besok Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Lantas dia berkata pada hari kiamat, kata orang ini, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabb, kenapa kau bangkitkan aku? Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara dahulu di dunia aku ini bukan seorang yang buta, aku adalah orang yang bisa melihat. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang aku nggak bisa melihat, aku buta? Lihat, ini diantara kesulitan pada hari kiamat yang akan Allah berikan kepada orang yang berpaling dari agama. Kata Allah Azza wa Jalla, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ayat-ayat kami datang kepadamu dahulu di dunia, kau lupakan, kau berpaling, kau abaikan. Ayat-ayat kami sampai kepadamu, kau abaikan. Perintah agama, larangan agama, kau abaikan, tidak pernah kau laksanakan, tidak pernah kau tinggalkan larangan agama. Kau abaikan, kau lupakan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini pula kau diabaikan, kau dilupakan. Ya, Allah enggak peduli sama dia besok pada hari kiamat. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kita ini, kata Umar, adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, bukan dengan harta. Kalau harta, kita lihat orang-orang yang berharta hari ini orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemuliaan tidak Allah letakkan pada harta, bukan juga pada popularitas, tapi Allah letakkan kemuliaan itu di dalam Islam. Sehingga Umar mengatakan, kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam. Maka siapa yang mencari kemuliaan tidak di dalam Islam, dia cari pada harta, dia cari pada pangkat, jabatan, popularitas dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia. Maka carilah kemuliaan, keberuntungan dengan berpegang teguh dengan syariat Islam. Datang waktu salat, datang waktu zikir. Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali, kita tidak diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk memakmurkan dunia, tidak. Dunia ini jembatan penyeberangan, cuman banyak orang yang lalai di jembatan penyeberangan ini. Kita tengah menuju sebuah negeri keabadian. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sejati tidak akan pernah putus untuk kehidupan di akhirat. Cuman banyak orang yang terfitnah dengan dunia, melihat gemerlap dunia, kemewahan dunia. Akhirnya dia mati-matian mencari dunia, dia tinggalkan sholat, dia lalaikan sholat, dia nggak baca Al-Quran, dia nggak zikir, dia nggak menuntut ilmu agama, dia nggak ke masjid. Betapa banyak lihat hari ini orang-orang yang mencari kemuliaan, ya, pada selain Islam. Mungkin di dunia dia mendapatkan kemuliaan sesaat, tapi besok di akhirat Allah akan hinakan dia. Bukan kata di ayat yang kita bacakan bagaimana Allah menghinakannya? Allah bangkitkan dia dalam keadaan apa? Buta. Lalu dia tanya, kenapa aku buta? Sementara dahulu di dunia aku ini seorang yang bisa melihat. Kau dahulu ketika datang ayat-ayat kami dari hamba-hamba kami yang membacakan ayat-ayat kami, peringatan kami, kau abaikan itu. Maka hari ini kau berharap kau diingat? Hari ini kau berharap kau dimuliakan? Tidak. Kau begitu pula hari ini kau dilupakan. Ya, begitu pula hari ini kau dilupakan.
Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kemudian keutamaan dan keindahan Islam berikutnya adalah bahwa kebaikan seluruhnya ada di dalam Islam. Kebaikan seluruhnya ada di dalam Islam. Siapa saja mencari kebaikan, menginginkan kebaikan, seluruhnya itu ada dalam Islam. Tidak ada kebaikan ya, baik di kalangan orang Arab maupun non-Arab melainkan dengan Islam. Ya, melainkan dengan apa? Islam. Kebaikan itu tidak dilihat dari suku, bangsa, negara, tidak. Kau mau Arab, kau non-Arab. Ketika kau Islam, maka kau adalah orang yang baik, kau adalah orang yang mulia. Tapi ketika kau tidak Islam, sekalipun kau berasal dari suku yang terhormat, dari bangsa yang terhormat, bangsa yang mulia, bangsa yang dibanggakan oleh manusia, tapi ketika kau tidak Islam, maka kau telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Karena kebaikan itu seluruhnya ada di dalam apa? Di dalam Islam. Yang mengatakan itu bukan saya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia. Kata Nabi SAW, ayyuma ahli baitin min al-arab wal ajab aradallahu bihim khairan adkhala alaihim al-Islam. Rumah mana saja, kata Nabi SAW, rumah mana saja, baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab, ketika Allah menginginkan kebaikan untuk penghuni rumah itu, lihat, rumah mana saja, Arabkah, non-Arabkah, ketika Allah menginginkan kebaikan untuk penghuni rumah tersebut, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan kepada penghuni rumah itu keislaman. Allah lapangkan dada mereka untuk menerima Islam, untuk menjalankan Islam, untuk hidup di atas Islam. Allah tunjukkan mereka, Allah berikan bimbingan. Summa taqa'ul fitan ka'annaha dhalal. Lalu Nabi SAW mengatakan, kemudian akan terjadi fitnah-fitnah seolah naungan-naungan awan. Ya, maka beruntung dan berbahagialah kita semua yang telah ditunjuki oleh Allah kepada Islam. Saya sering mengulang-ulang, andaikan kita mau berpikir sejenak, kalau kita tidak lahir dari perut seorang ibu yang sujud rukuk kepada Allah, mengenal Rasul, kita lahir dari perut ibu yang menyembah berhala, patung dan lain sebagainya, berikan kepada saya jaminan, sebelum mati kita akan mendapatkan hidayah Islam. Nggak ada jaminan. Alhamdulillah kita nggak minta, kita dikasih sama Allah seperti itu. Banyak orang di luar sana tidak mendapatkan hidayah Islam, dan kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Islam, semoga diberikan apa? Hidayah Islam. Karena kebaikan itu seluruhnya, keselamatan itu seluruhnya, kebahagiaan itu seluruhnya ada di dalam Islam. Maka beruntunglah kita, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Islam. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya dengan pelajari Islam, mengamalkan Islam, berpegang teguh dengan Islam, dan berdoa sebanyak-banyaknya agar kita tidak mati kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.